La ilaha illallah. Awas, awas, Mas. Awas, Mbak. Cepetan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Cepet deh. Ya Allah. Cepet deh. Ya Allah, astagfirullah. La ilaha illallah. Cepetan. Ya Allah, kayak mantarnya. Walah. Mantarnya cepetan, Dok. Aduh, ya Allah. 29 Mei 2006, sekitar pukul 10 malam, di Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sesuatu yang aneh muncul dari dalam tanah. Lumpur panas yang menyembur setinggi sekitar 40 meter, hanya 150 meter dari sebuah lokasi pengeboran gas. Malam itu hampir tidak ada yang menyadari bahwa semburan kecil itu akan berubah menjadi salah satu bencana paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Dua dekade kemudian, lumpur itu masih terus menyembur. Dan pertanyaan paling mendasarnya pun masih belum benar-benar terjawab. Siapa atau apa yang sebenarnya menyebabkan semua ini? Titik semburan itu hanya berjarak sekitar 150 meter dari sumur Banjar Panji 1, sebuah sumur eksplorasi gas yang dioperasikan oleh PT Lapindo Brantas Inc., anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk. Pengeboran sumur ini dimulai sejak awal Maret 2006. Pada 18 Mei 2006, saat pengeboran sudah mencapai kedalaman sekitar 8.500 kaki, PT Medco Energi, salah satu mitra usaha yang memegang sebagian saham di blok ini, mengingatkan pentingnya segera memasang selubung pengaman atau casing sebelum pengeboran dilanjutkan lebih dalam. Namun pengeboran tetap berlanjut hingga mencapai kedalaman lebih dari 9.000 kaki. Tanpa casing tambahan tersebut terpasang. 2 hari sebelum semburan pertama muncul, tepatnya 27 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan sekitar 5,9 skala Richter mengguncang Yogyakarta, ratusan kilometer dari lokasi pengeboran. Pada pagi yang sama, tercatat pula adanya hilangnya lumpur pengeboran di sumur tersebut, yang dalam istilah teknis disebut sebagai loss. Dua peristiwa inilah yang kemudian menjadi inti dari perdebatan panjang yang belum selesai sampai hari ini. Sejak semburan pertama muncul, para ahli geologi terbelah ke dalam dua kubu besar. Kubu pertama meyakini semburan terjadi akibat kesalahan teknis pengeboran. Teori ini menyebut bahwa tekanan dari formasi tanah yang dibor tanpa pengaman casing yang memadai menyebabkan terjadinya semacam ledakan bawah tanah yang kemudian membuat lumpur panas dari lapisan tanah dalam naik ke permukaan lewat rekahan yang terbentuk akibat aktivitas pengeboran itu sendiri. Kubu kedua meyakini semburan ini murni dipicu oleh aktivitas geologi alami, yaitu remobilisasi tekanan bawah tanah akibat gempa Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelumnya, yang merambat lewat sesar Watu Kosek di bawah wilayah Porong. Perbedaan pandangan ini bahkan melahirkan dua istilah berbeda di tengah masyarakat. Mereka yang condong ke teori kesalahan pengeboran lebih sering menyebut peristiwa ini sebagai lumpur Lapindo. Sementara mereka yang condong ke teori gempa bumi lebih sering menyebutnya sebagai bencana lumpur Sidoarjo. Pada konferensi geologi internasional di Cape Town tahun 2008, sejumlah ahli geologi dari berbagai negara diminta menyampaikan pendapat mereka. Mayoritas suara saat itu condong mendukung teori kesalahan pengeboran. Sebagian kecil mendukung teori gempa bumi, dan sisanya menilai kedua faktor itu saling berkaitan atau belum bisa menyimpulkan apa-apa. Namun, di sisi hukum Indonesia, ceritanya berjalan ke arah yang berbeda, dan kita akan membahasnya nanti. Dalam beberapa minggu pertama, volume semburan terus meningkat drastis, dari puluhan ribu menjadi lebih dari 100.000 meter kubik per hari pada titik tertingginya. Lumpur dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius itu perlahan menutupi sawah, jalan, pemukiman, bahkan pabrik-pabrik di sekitarnya. Dalam beberapa minggu pertama, volume semburan terus meningkat drastis, dari puluhan ribu menjadi lebih dari 100.000 meter kubik per hari pada titik tertingginya.
Lumpur dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius itu perlahan menutupi sawah, jalan, pemukiman, bahkan pabrik-pabrik di sekitarnya. Pada 10 Agustus 2006, tanggul yang dibangun untuk menahan luapan lumpur jebol, membuat lumpur kembali meluber ke permukiman warga. Dalam beberapa bulan saja, belasan desa di 3 kecamatan, Porong, Tanggulangin, dan Jabon terendam. Lebih dari 25.000 warga terpaksa mengungsi. Lebih dari 10.000 rumah dan 77 tempat ibadah terendam lumpur. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan semburan, termasuk mendatangkan peralatan khusus bernama snubbing unit. Semuanya gagal. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong dan dalam beberapa periode langsung ke laut. Sebuah keputusan yang sempat ditolak keras oleh organisasi lingkungan seperti Walhi karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut di sekitarnya. Selain memaksa puluhan ribu orang mengungsi, lumpur lapindo juga membawa korban jiwa. Salah satu tragedi paling fatal terjadi pada November 2006 ketika sebuah pipa gas milik Pertamina yang terkubur di bawah lumpur meledak. Sejumlah laporan mencatat korban tewas akibat rangkaian peristiwa ini berkisar antara 13 hingga 20 orang, dengan sebagian besar di antaranya berasal dari insiden ledakan pipa tersebut. Dampak ekonominya pun sangat besar. Sekitar 30 pabrik terpaksa berhenti beroperasi. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Dan ratusan hektar lahan pertanian serta tambak lenyap begitu saja. Total kerugian material dari bencana ini ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah. Di tengah derita warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian, muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit dijawab. Siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum? Walhi mengajukan gugatan terhadap PT Lapindo Brantas beserta sejumlah perusahaan terkait, juga terhadap pemerintah. Namun pada akhirnya, baik forum DPR maupun Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa peristiwa ini dikategorikan sebagai bencana alam, bukan kelalaian perusahaan. Konsekuensinya, tidak ada satupun pihak yang bisa dijerat secara pidana atas tragedi ini. Walhi adalah singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Walhi berdiri sejak 1980 dan dikenal sebagai salah satu lembaga advokasi lingkungan terbesar dan paling vokal di Indonesia. Keputusan ini menuai kritik dari banyak pihak, terutama karena bertentangan dengan kecenderungan pendapat mayoritas ahli geologi internasional yang lebih condong pada teori kesalahan pengeboran. Kritik ini semakin kuat karena saat tragedi terjadi, Ketua Kelompok Usaha Bakri, pemilik mayoritas Lapindo Brantas, juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebuah posisi yang oleh sejumlah pengamat dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan bencana ini. Perlu dicatat, ini adalah sebuah pengamatan publik yang banyak diperdebatkan, bukan keputusan hukum yang sudah ditetapkan. Karena tidak ada keputusan pidana, persoalan kemudian bergeser ke ranah ganti rugi. Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan presiden yang membagi tanggung jawab wilayah yang masuk dalam peta area terdampak menjadi tanggung jawab Lapindo. Sementara wilayah di luar peta itu ditanggung oleh negara lewat anggaran negara. PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang ditunjuk Lapindo untuk mengurus ganti rugi, tercatat telah membayar sekitar 3,03 triliun rupiah dari total kewajiban sekitar 3,8 triliun rupiah. Pemerintah sendiri dari tahun 2006 hingga 2017 tercatat telah mengeluarkan dana lebih dari 11 triliun rupiah untuk penanggulangan bencana ini, termasuk dana talangan kepada kelompok usaha Bakri yang seharusnya dikembalikan. Namun proses pengembaliannya berjalan jauh dari lancar. Bagi sebagian warga, proses ganti rugi ini masih menyisakan luka. Ada yang merasa nilai kompensasi tidak adil, ada yang berkas pembayarannya tidak pernah benar-benar selesai, meski sudah belasan tahun berlalu sejak bencana terjadi. Hampir 2 dekade setelah semburan pertama, lumpur Lapindo atau bencana lumpur Sidoarjo, tergantung dari sudut pandang siapa yang menyebutnya,
masih aktif sampai hari ini. Ini sekarang dikenal sebagai gunung lumpur terbesar di dunia. Sejumlah ahli geologi memperkirakan semburan ini bisa terus berlangsung selama puluhan tahun lagi. Sebuah karakteristik yang sangat berbeda dari kebanyakan bencana alam lain yang biasanya berlangsung dalam hitungan jam atau hari. Wilayah yang dulunya permukiman padat kini berubah menjadi danau lumpur yang luas dengan tanggul-tanggul raksasa yang terus dipantau agar tidak kembali jebol. Sebagian area di sekitarnya kini bahkan dimanfaatkan untuk reklamasi lahan dan penanaman hutan mangrove. Hingga hari ini, tidak ada satu jawaban tunggal yang bisa memuaskan semua pihak tentang apa yang sebenarnya menyebabkan lumpur Lapindo menyembur. Sebagian orang akan terus meyakini ini akibat kelalaian sebuah perusahaan pengeboran. Sebagian lain akan terus meyakini ini murni keganasan alam yang tidak bisa disalahkan kepada siapapun. Namun di luar perdebatan itu, ada fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Belasan desa yang hilang, puluhan ribu warga yang kehilangan rumah, dan satu generasi yang harus membangun ulang hidupnya dari titik nol hanya karena satu malam di bulan Mei 20 tahun lalu, ketika lumpur panas pertama kali menyembur dari dalam tanah Moro.